Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira, amma ba'du. Al-muhtaramun wal mukarramun, ma'asyiral ulama wal umara yang kami hormati, Bapak Bupati Kuningan, juga kepada yang kita hormati para habaib, para ajengan, para kiai dan para sepuh serta tokoh masyarakat. Yang kita hormati pula aparat pemerintah Kabupaten Kuningan, baik sipil maupun militer, yang sempat hadir di malam yang berbahagia ini. Para bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala di penghujung bulan Sya'ban, tepatnya 28 Sya'ban, kita dipertemukan oleh Allah di tempat yang barakah, di majelis yang mulia, dalam rangka memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas terselesaikannya proses renovasi Masjid Desa Ancaran yang luar biasa, Masya Allah. Tinggal syukurnya saja. Setelah masyarakat Ancaran berjuang untuk merenov rumah Allah selama hampir 7 tahun, luar biasa, sehingga terwujudlah rumah Allah yang sangat luar biasa. Intinya, rumah Allah, masjid yang di Ancaran jauh lebih bagus dari Masjid Kanjeng Nabi. Bayangkan, dindingnya pakai granit, ornamen luar biasa. Sementara Masjid Kanjeng Nabi tidak pakai genteng, tidak pakai plafon, pakai daun kurma. Kita tadi masuk ke dalam, Masya Allah, granit, di atas granit hambal, tebelnya 7 cm. Sementara Masjid Kanjeng Nabi, kalau turun hujan, Nabi dan sahabat sholat, bubar sholat,
Masjid Nabi itu basah dan berlumpur, sehingga baju Nabi, jidat yang dipakai sujud pun ikut nempel di sininya lumpur masjid. Begitu menjelang maghrib, Masjid Nabi sudah tidak ada cahaya, sehingga sahabat ketika sholat maghrib, isya, subuh, mereka sudah tidak kenal siapa teman yang di sebelahnya, karena memang poek. Tapi Masjid Jami' Ancaran luar biasa. Maka kewajiban warga Ancaran, jamaah masjid, hanya syukur kepada Gusti Allah. Jangan sampai Masjid Ancaran termasuk salah satu masjid yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad dalam satu riwayat hadis, bahwa nanti di akhir zaman sayati 'alan nasi zamanun, akan datang kepada umat manusia nanti satu zaman, la yabqa ma yabqa binal islami illa ismu, yang tersisa dari Islam itu hanya tinggal nama. Islam hanya identitas, hanya tertera di KTP. Jujur habaib masyayikh, baru beberapa minggu yang lalu kita lewati bersama malam agung, malam suci, malam nisfu. Bayangkan Bapak Ibu, ada dari umat Nabi Muhammad yang tidak kenal malam nisfu Sya'ban. Sementara malam nisfu Sya'ban ini malam agung, malam yang luar biasa. Sampai diberikan nama dengan beberapa nama. Disebut dengan Lailatul Takfir, malam peleburan dosa. Di malam nisfu Sya'ban kemarin, dosa umat Kanjeng Nabi yang minta ampunan kepada Allah akan dihapus. Pemutihan. Satu. Yang kedua, disebut juga Lailatul Takdir, malam penetapan umur dan jatah rezeki 1 tahun ke depan. Yang kemarin doa nisfu Sya'ban, semoga diijabah oleh Allah, dipanjangkan umurnya, dijembarkan rezekinya. Yang tidak doa salah dewek, kenapa tidak doa? Ini yang disayangkan, ada dari umat Nabi Muhammad, begitu lewat malam nisfu Sya'ban baru dia ngeh, lah ada malam nisfu Sya'ban. Subhanallah. Maka apa yang disampaikan Nabi, nanti di akhir zaman akan datang kepada umat Islam zaman di mana Islam hanya tinggal nama. Di antaranya tadi, wala minal Qur'ani illa rasmuh, Quran hanya tinggal tulisan. Quran dipelajari dari mulai TKQ, TPQ sampai dimusabakahkan. Dari mulai TKQ, TPQ terus. Tapi Quran sudah tidak diamalkan. Cuman tinggal tulisan. Dibaca, paham? Itu.
Subhanallah. Yang fasih baca Quran banyak, tapi yang mengamalkan Al-Quran ini bisa dihitung dengan jari. Bahkan dalam riwayat dikatakan nanti di akhir zaman, ketika umat Muhammad, umat Islam sudah tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran, di situ fitnah muncul daripada ulamanya sendiri. Fitnah yang terjadi di kalangan umat itu keluar muncul dari para ulama. Minhum tasdurul fitnah wa fihim ta'ud. Kenapa? Karena Quran hanya sebagai pelengkap, bukan dijadikan pedoman, bukan dihayati, bukan dipahami, dan sudah tidak diamalkan. Ini akan terjadi di akhir zaman. Wallahu a'lam. Apakah sudah terjadi atau belum? Wallahu a'lam. Anda bisa lihat sendiri. Dan di antaranya masajiduhum amirah. Nanti di akhir zaman masjid-masjid umat Islam itu megah. Maka saya sampaikan di awal, mudah-mudahan Masjid Jame Ancaran tidak termasuk salah satu dari masjid yang disampaikan oleh Nabi bahwa bangunannya megah, lakinnaha kharibun anil huda. Masjidnya megah, ornamen luar biasa, lampunya tinggal cetak-cetek aja. Bahkan sekarang yang lebih canggih lagi, untuk nyalakan lampu masjid pakai aplikasi. Dari kantor bupati bisa nyalakan lampu masjid. Jangan sampai masjid yang sudah diperjuangkan untuk direnovasi dengan megah selama 7 tahun dan menelan biaya yang sangat luar biasa, jangan sampai masuk dalam daftar masjid yang disampaikan oleh Nabi, amirah lakinnaha kharibun an zikrillah, dalam riwayat kharibun anil huda. Masjidnya bagus tapi kosong. Kepada DKM, ayat DKM, alhamdulillah, ya harus ada. Kepada DKM, tolong pintu masjid jangan digembok. Jangan digembok. Biarkan rumah Allah ini terbuka dan Allah yang akan jaga. Jangan khawatir jam hilang. Rumah Allah aman. Jangan khawatir hambal, karpet, lampu hilang. Biarkan ini terbuka. Dan kepada DKM, Anda harus lebih proaktif menggiring warga untuk masuk ke rumah Gusti Allah. Jadikan masjid yang baru direnov ini Bapak Ibu seperti fungsi masjid di zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi, di mana di zaman Nabi seluruh aktivitas masyarakat Islam di masjid. Dakwah di masjid. Pendidikan generasi muda di masjid. Bapak Ibu, kita kenal Islam. Kita ini kenal Islam, jujur, bukan karena mereka yang duduk di bangku perkuliahan, bukan. Kita kenal Islam, kenal Allah, kenal Kanjeng Nabi,
kenal Quran, kenal Islam, halal, haram, kenalnya lewat alumni masjid. Siapa angkatan pertamanya? Para sahabat. Semua sahabat Nabi alumni masjid. Berkah ilmu sebagai warisan Nabi yang ditransfer oleh Nabi kepada sahabat, lalu diwariskan oleh sahabat kepada tabi'in, semuanya lewat masjid. Alhamdulillah, sampailah Islam kepada kita sehingga kita kenal Allah, kenal Rasul, kenal Quran, dan kenal hak serta batil. Bagaimana kita mengarungi kehidupan di dunia sehingga bahagia di dunia dan selamat di akhirat, itu barakah alumni masjid. Jadi tolong kembalikan masjid kepada fungsi awalnya. DKM jangan kalah dengan pengelola kafe. Karena sekarang lagi menjamur kafe. Paham kafe, Pak Haji? Kafe. Ya. Itu pengelola kafe untuk menarik tamu-tamu supaya mampir di kafe, mereka pasang lampu-lampu. Bayangkan, rumah sudah tahunan tidak kepake, sudah menjadi penghuni uka-uka, dipasang lampu, subhanallah, ya, pada datang. Ini jamaah masjid, begitu terkesima dengan lampu yang dipasang di kafe, mereka keluar dari masjid pindah ke kafe. Tidak cukup, karena kalau cuma lampu kan sebentar. Supaya betah di kafe, dipasanglah wifi, ya, sehingga jamaah yang awalnya betah di masjid, i'tikaf di masjid, itu pindah ke kafe. Yang disayangkan dan dikhawatirkan Bapak Ibu, ketika generasi muda kita sudah tidak betah di masjid, lebih betah di kafe. Ini bahaya. Jadi DKM harus bisa menarik hati masyarakat, baik yang tua maupun yang muda, yang pamengket atau istri, bagaimana mereka bisa betah di masjid. Jadikan momen Ramadan sebentar lagi nih, 2-3 hari. Kapan lagi Ramadannya? Kapan? Sabtu tak Ahad? Untuk menetapkan kapan tanggal 1 Ramadan, alhamdulillah Nabi Muhammad sudah berikan standarnya. Sumu liru'yatihi wa aftiru liru'yatihi. Berpuasalah kalian karena melihat hilal, ru'yah, wa aftiru liru'yatihi. Begitu juga untuk menetapkan tanggal 1 Syawal dengan melihat bulan hilal. Allah tidak ingin menyusahkan umat dengan syariat. Justru Allah ingin umat menjalankan syariat dengan mudah. Islam Allah turunkan kepada kita lewat Nabi Muhammad dengan mudah. Nabi bersabda, innama bu'istu bil hanifiyatis samhah. Aku diutus membawa agama Islam yang mudah. Jadi untuk menetapkan tanggal 1 Ramadan,
Allah tidak paksakan kita untuk susah-susah, enggak. Cukup lihat bulan dengan kasat mata. Ru'yah. Tidak harus pakai alat. Enggak. Innama yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan kepada kita umat dalam menjalankan syariat. Jadi kenapa dibikin ruwet? Kita ini Bapak Ibu dikasih yang mudah, pengennya yang ribet. Allah kasih yang mudah. Mau puasa Ramadan, lihat bulan. Cukup dengan mata yang sudah Allah anugerahkan kepada kita gratis. Kelihatan besok puasa. Kapan? Tanggal 29. Kalau besok 28, hari Selasa, Rabu 29. Tanggal 29 sore kita lihat apakah ada dari umat Islam yang mukim di wilayah NKRI melihat hilal dengan kasat mata. Kalau ada satu orang saja, maka seluruh umat Islam Indonesia wajib puasa Ramadan. Sumu li ru'yatihi. Kalau ternyata besok hari Rabu, malam Kamis, ternyata cuaca mendung sehingga bulan tidak bisa nampak. Fa in ghumma alaikum, jika pandangan kita terhadap hilal bulan itu terhalang oleh mendung awan, faqduru. Dalam riwayat lain, fa'akmilu iddata sya'bana salatin. Kalau tidak nampak, maka Nabi ajarkan kepada kita, genapkan jumlah hari Sya'ban 30. Namanya istiqmal atau ikmal. Nabi tidak paksakan kita. Kalau mendung gimana ya Rasulullah? Apakah harus pakai alat? Enggak. Apakah kita pindah kepada hisab? Tidak. Kalau tidak nampak, sempurnakan jumlah Rob Sya'ban 30. Namanya ikmal atau istiqmal. Kenapa tidak pakai hisab? Hisab dipakai tidak. Kan aneh Bapak Ibu, kalau ada umat Islam menentukan satu Ramadan 2 bulan yang lalu. Model. Bulannya belum kelihatan kok bisa tetapkan. Dari mana? Oh dari hisab. Tunggu dulu. Kalau Anda mengatakan dengan hisab, kembali kepada hadis Nabi Muhammad. Inna ummatun ummiyah la naktub wa la nahsub. Kita adalah umat yang dinisbahkan kepada ibu ummi. Bagaimana seorang bayi yang ketika baru dilahirkan, dia tidak bisa baca, tidak bisa nulis, tidak bisa ngitung. Kita dinisbahkan oleh Nabi kepada ibu. Artinya apa? Kita tidak pakai hisab. Karena hisab itu dipakai oleh paranormal, tukang ramal. Ya, maka umat Islam enggak. Penetapan 1 Ramadan, 1 Syawal atau awal bulan setiap bulan dengan ru'yah. Bagaimana dengan alat? Ngapain pakai alat? Ya. Ada apa ribet-ribet harus beli alat dengan harga sekian miliar? Ya, sementara kita dikasih oleh Allah mata yang sehat gratis. Bayangkan Bapak Ibu, ya, kalau mata kita diambil oleh Allah, na'udzubillah, kalau mata kita diambil oleh Allah, kita ini tidak bisa lihat dunia.
tutup semua, karena mata adalah jendela kita untuk melihat dunia. Maka syukurilah, ya. Kembalikan fungsi masjid kepada fungsi yang dipakai di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika di zaman Nabi, masjid tidak hanya dipakai untuk ibadah, bukan hanya untuk sholat. Sholat di masjid, i'tikaf di masjid, belajar Quran di masjid, pendidikan generasi di masjid, Nabi terima tamu di masjid, musyawarah di masjid. Hal-hal yang berkait dengan sosial kemasyarakatan di masjid, sehingga menyebarlah Islam sampai ke ancaran. Itu semuanya barokah masjid. Jadi tolong makmurkan masjid yang luar biasa ini. Jadikan putra putri ancaran hamba-hamba Allah yang betah di masjid. Ingat dulu para ajengan kiai, ketika kita masih kecil, ya, kita di sama orang tua disuruh tidurnya di masjid, ditajuk di musola. Kita sekeluarga yang pamengket itu begitu ba'da isya suruh ketajuk. Ayo yang laki-laki ketajuk. Suruh dilanggar, tidurnya dilanggar. Yang istri di rumah. Itu pendidikan tarbiyah abawiyah. Pendidikan, metode pendidikan yang diajarkan Allah kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ajarkan kepada sahabat, sahabat kepada tabi'in, sampai kepada orang tua kita ajarkan kepada kita. Sehingga dalam hati kita Bapak Ibu ada koneksi dengan masjid. Itulah yang diharapkan oleh para orang tua dulu. Orang tua kita dulu mendidik putra-putranya agar betah di masjid. Tujuannya apa? Karena nanti di hari kiamat, di antara hamba Allah yang akan diberikan tempat spesial di padang mahsyar, di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah, di antara yang akan menempati naungan tersebut adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Hamba Allah yang hatinya connect dengan masjid, selalu nyambung dengan masjid. Kalau tidak dididik dari mulai dini, maka jangan harap anak cucu kita akan connect hatinya dengan masjid. Ini tarbiyah pendidikan. Dulu tidak ada pesantren. Ya, kenapa sekarang jadi ada pesantren? Karena memang dulu sahabat dididik oleh Nabi dengan pendidikan ala pesantren. Di mana? Di masjid Nabi. Jadi pesantren-pesantren yang ada semuanya itu nyambung dengan pesantren Nabi yang santrinya adalah sahabat-sahabat yang tergabung dalam Ahlus Suffah. Zaman Nabi tidak ada pesantren, tapi sahabat itu 24 jam di masjid. Diajarkan oleh Nabi, dididik Quran, diajarin akidah, diajarin ibadah, diajarin segala macam, ya, sampai akhirnya ilmu yang diterima oleh sahabat itu disalurkan, diwariskan sampai kepada kita. Alhamdulillah. Jadi tolong ke depan ini masjid harus betul-betul menjadi makmur dan sesuai dengan harapan. Jangan kecewakan beliau-beliau yang telah berjuang keras untuk merenov masjid ini. Tujuannya adalah bagaimana masjid ini bisa melahirkan ulama-ulama
seperti yang lahir pada zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Minimal menjadi ulama-ulama yang istiqomah, yang ilmunya manfaat bagi bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. Jadi tolong ya kepada para DKM, bagaimana Anda bisa memanfaatkan momen Ramadan. Ini kesempatan awal, mumpung baru diresmikan, baru syukuran. 2 hari ke depan ya kita akan masuk Ramadan. Kalau perlu adakan takjil bersama. Dari mulai sebelum maghrib, seperti di Mekah, di Masjidil Haram Mekah, di Masjid Nabawi. Kalau sudah sore digelar sufroh plastik panjang, ya sufroh gelaran plastik terpal panjang di teras masjid. Ya, diawali dengan teras dulu. Siapkan cukup takjil, kurma dengan cai. Tidak harus kebuli, tidak harus nasi mandi. Nanti DKM-nya bisa bangkrut dong. Yang penting mereka mau merapat ke masjid dulu. Biarkan mereka senang dengan masjid yang baru. Pancing mereka. Anak-anak kecil, anak-anak muda, yuk ajarkan mereka bagaimana memakmurkan masjid. Ramadan jadikan momen yang luar biasa. Apa? Kasih tahu mereka, anak-anak muda, anak-anak kita, juga para jamaah, bahwa bulan Ramadan ini bulan istimewa. Ketika kita puasa, Bapak Ibu, ketika kita puasa, Nabi sampaikan, salasatun la turad da'watuhum. Ada 3 macam orang yang tidak ditolak oleh Allah doanya. Di antaranya as-shaim hatta yuftir. Orang yang puasa, apalagi puasa Ramadan, dari mulai fajar sampai buka puasa, itu doanya dijamin mustajab. Apalagi doa indal iftar, apalagi doa ketika buka puasa, itu jaminan mustajab. Ajarkan kepada jamaah, sampaikan kepada anak-anak kita, ayo biasakan makmurkan masjid. Jadi dari mulai sebelum maghrib, anak-anak kita sudah seliweran di masjid sampai buka puasa. Ya, setelah itu sholat maghrib berjamaah. Tunggu sampai isya. Kalau enggak, pulang dulu, makan, setelah makan balik lagi. Sholat isya, tarawih. Setelah tarawih, tadarus. Ya, kasih tahu mereka bagaimana cara niat i'tikaf. Jangan sampai kita sudah diberikan tempat yang luar biasa, masjid yang luar biasa, kita tidak bisa memanfaatkan rumah Allah ini dengan sebaik mungkin. Bayangkan Bapak Ibu, ya, ini rumah Allah. Jika kita tahu bagaimana kita bisa panen pahala lewat rumah ini, sangat luar biasa. Bukan hanya yang ngebangun. Anda yang ngebangun antara Anda dengan Allah. Anda yang tidak mampu membantu pembangunan, Anda bisa panen pahala. Salah satunya, Nabi pernah bersabda, man ghada ilal masjidi, man ghada, siapa yang berangkat ke masjid, waraha, dan kembali dari masjid, liyata'allama khairan au liyu'allimahu, siapa yang berangkat ke masjid lalu kembali dari masjid, tujuannya, niatnya hanya ingin belajar sesuatu yang baik, salat, Quran, ya, atau pengen ibadah, maka pahala yang didapat kamathalil mujahid fi sabilillahi thumma yarji ghaniman.
Orang yang berangkat ke masjid tujuannya untuk belajar sesuatu atau mengajarkan sesuatu. Yang mengajarkan itu ajengan kiai, yang belajar itu adalah jamaah. Jadi jamaahnya dapat, ajengan kiainya dapat apa? Pahala seperti orang jihad fisabilillah dan kembali dengan membawa ghanimah. Bayangkan, Anda bisa bolak-balik ke masjid minimal sehari semalam 5 kali Anda bolak-balik masjid. Berapa pahala yang Anda dapat? Mujahid fisabilillah seperti pahala jihad fisabilillah. Sangat luar biasa. Ya, belum lagi yang berangkat dari rumah subuh. Anda berangkat dari rumah mau ikut jamaah subuh di masjid. Siapa yang melangkah dari rumah menuju masjid di kegelapan malam, maka Allah akan berikan kepada dirinya cahaya nanti di hari kiamat. Di saat semua ini gelap boik, dia akan diberikan cahaya. Ya, jadi luar biasa Bapak Ibu. Maka pesan saya pada malam yang bahagia ini, tolong jadikan masjid yang baru direnov dan baru diresmikan renovasinya, jadikan sumber kebahagiaan, sumber keselamatan, sumber kesejahteraan bagi umat Islam, khususnya warga Ancaran. Jangan sampai ini masjid menjadi sumber kegaduhan. Kalau sampai jadi sumber masalah, maka tidak ada bedanya masjid ini dengan masjid Dirar yang ada di zaman Nabi, yang akhirnya dibongkar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tolong, kebersamaan itu satu keharusan, kekompakan itu satu keharusan. Kalau sudah ulamanya, umaranya, masyarakatnya kompak, insya Allah Ancaran secara khusus, Kuningan secara umum, Allah akan jadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Saya tidak panjang-panjang ya, karena saya lihat ajengan sudah mulai lobet. Maklum cuma dikasih jeruk ya, tak kopi. Nah, jadi ya pengennya sih lanjut ya, cuman jujur kalau bukan panggilan rumah Allah mungkin saya tidak hadir, karena setiap tahun tugas kami di pesantren setelah nisfu Sya'ban kami fokus di pesantren, tidak keluar dari pondok pesantren. Cuman karena ini panggilan rumah Allah, maka saya tidak bisa nolak. Ya, apalagi ada bayangan silaturahim dengan para ajengan di Ancaran, para habaib, ya dengan Pak Bupati. Saya dengar Pak Bupati yang mau hadir, alhamdulillah. Ya, jadi saya terdorong untuk hadir. Sebetulnya sudah nisfu Sya'ban saya tidak kemana-mana karena fokus dengan kegiatan di pesantren. Jadi saya pikir sudah cukup. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita semua di bulan Rajab, Sya'ban, dan semoga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan dan diberi kekuatan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan. Barakallahu lana fi Rajab wa Sya'ban wa yuballighna Ramadan. Allahumma ja'alna min suwami Ramadan wa min quwami Ramadan. Allahumma akrimna bi lailatul qadar. Allahumma ja'alna minal utaqa wa tulaqa wa nukadha wa umana wa usara wa ujara minan nar. Allahumma khtim a'malana wa a'marana bi husnil khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظافرة وعلى باب عزته تحد الرحال فتغشاها منه الفيوضات الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساق كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين ولحجك وحجه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازر ووالاه وظاهر وعم ببركته والشرف وجهة أولادنا ووالدينا وأهل قطرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار
واجعلنا يا ربي في الحصن الحصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير أجمعين. وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik hidayah, diberikan sehat afiat, dipanjangkan yuswa, sampaikan bulan Ramadan dan diterima amal ibadah kita selama bulan Ramadan, dan dimuliakan dengan malam Lailatul Qadar serta keluar dari Ramadan minal a'idina wal faizin, amin ya rabbal alamin. Hadza walafu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.